Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap welcome back to Study English with BSA Course. Sore. Oke ya. Oke. Uh, Semuanya pemirsa yang ada di rumah, how are you today? Oke, saya harap teman-teman semua di rumah baik-baik saja ya, walaupun cuacanya kurang mendukung, kadang panas, kadang hujan. Nah, oke, tapi kita tetap belajar. Oke, sekarang kalau kemarin kita sudah belajar yang namanya membuat kalimat nominal atau di situ ada kata sifatnya. Nah, sekarang bagaimana jika di dalam kalimat itu ada kata kerjanya atau kita ingin ngomong yang di situ ada kata kerjanya. Kata kerja itu apa sih? Nah, kata kerja ya itu sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh subjek atau pelakunya. Contohnya ada go, artinya pergi. Terus yang kedua ada buy, artinya membeli. Yang ketiga ada want, artinya ingin. Terus selanjutnya ada play, artinya bermain. Terus yang terakhir ada sell, artinya menjual. Sebenarnya banyak sekali itu kata kerja dalam bahasa Inggris. Nah, mungkin kalau kalian pengen kok cuma sedikit, nah itu kalian bisa cari tahu atau ambil kursus ya. Nanti dikasih semua kata kerja bahasa Inggrisnya itu apa. Selengkap pokoknya ya. Oke. Sekarang judulnya cara membuat kalimat verbal ya. Jadi perlu kita ketahui dalam suatu kalimat itu ada yang namanya kalimat nominal dan kalimat verbal ya. Sekarang kita membahas kalimat verbalnya. Oke, untuk membuat kalimat verbal positif ya, itu rumusnya yang pertama subjeknya dulu, terus selanjutnya langsung verb, kata kerjanya itu ditambah s or es, langsung objek. Terus bagaimana untuk penambahan s sama es? Nah, jika subjeknya itu he, she, it atau nama orang tunggal, nama hewan tunggal, nah baru kata kerjanya nanti ditambahi dengan s atau is. Oke. Kita coba review kembali materi tentang subjek. Kalau video-video kemarin sudah Mister tuliskan subjek sama to be. Nah, to be gunanya untuk apa kalau kemarin? Nah, untuk menemani kalimat nominal. Tapi sekarang di kalimat verbal kita tidak menggunakan to be ya. Oke, selanjutnya subjek. Kemarin subjek apa saja? Ayo, masih ingat apa enggak? Ya. Subjek yang pertama saya. Bahasa Inggrisnya I. Apa? I ya. Terus yang kedua ada you. You bahasa Inggrisnya bahasa Indonesianya kamu. Oke, ya. They tadi apa they? They itu artinya mereka. Oke. Terus we. We artinya kita. He dia laki-laki, si dia perempuan, it dia untuk benda atau hewan. Nah, jadi adik-adik atau teman-teman semua itu harus hafal ya. Nanti kuncinya bahasa Inggris itu harus bisa, harus hafal. Contohnya subjek tadi ya. Karena subjek itu penting loh. Nah, oke, selanjutnya ke soalnya ya. Nah, di sini ada kata saya. Oke, coba diingat saya tadi apa bahasa Inggrisnya. Yo. Ya, saya I. Nah, kemarin kalau I dalam kalimat nominal harus berdampingan atau berpasangan dengan am. Tapi
dalam kalimat verbal ya itu tidak memakai to be lagi. Jadi bagaimana? Langsung saja kita tulis perginya apa bahasa Inggrisnya. Ayo. Nah, kita lihat pergi itu go. Nah, sekarang tinggal kita terapkan di sini. I go to Bali. Nah, ya artinya saya pergi ke Bali. Mudah kan? Coba kalau ini diganti menjadi mereka pergi ke Bali. Ayo. Coba dijawab. Ingat mereka tadi apa bahasa Inggrisnya? Mereka they. Jadi they go to Bali. Nah, sekarang kalau bukan pergi lagi, contohnya bermain. Nah, saya bermain bola. Tinggal masukkan sayanya I, bermainnya play, bolanya football. Ya kan? Nah, dari sini bisa dipahami. Nah, karena bahasa Inggris sangat mudah, tinggal kita masukkan ke rumusnya, lalu kita bisa langsung mengucapkan, kita bisa mempraktekkan. Contohnya, aku menjual buku. Tinggal masukkan I sell a book. I sell a book. Mudah kan? Nah, sekarang saya membeli penghapus. Tinggal I buy eraser. Penghapus eraser. Nah, mudah kan? Nah, coba adik-adik praktekkan di rumah, membuat kalimat, kita pasangkan subjeknya dahulu, kata kerjanya dahulu, terus objeknya ya. Terus bagaimana jika subjeknya itu he, she, it atau nama orang saja, Sinta. Kita lihat contoh yang nomor 2. Di sini Sinta. Kalau kita pasangkan ke subjek tadi yang sudah kita hafalkan, ada I, ada you, ada they, we, he, she, it. Nah, untuk Sinta ini yang cocok yang mana? Apakah they untuk Sinta? Kurang tepat. Apalagi he kurang tepat juga. Yang benar kalau Sinta itu adalah dia perempuan menggunakan she, ya kan? She. Oke, kalau Sinta sudah kita ketahui dari Ayu Dewi he, she, it itu adalah she, maka kalau he, she, it kata kerjanya harus ditambah s atau es. Nah, ya kan? Sekarang coba kita masukkan Sinta. Oke, Sinta kita tinggal tulis saja Sinta. Nah, kita turunkan. Membeli apa membeli? Oh, membeli buy. Kita tulis buy. Buy. Terus karena aturannya kalau subjeknya itu he, she, it, maka kata kerjanya harus ditambah s atau is. Nah, sekarang buy. Buy ini tambah s atau es? Nah, buy ditambah s. Ya. Terus kok enggak es kenapa? Nah, karena sebelumnya itu adalah selain huruf S, O, CH, TH, nah dan beberapa lagi ya. Kalau ingin tahu silahkan kursus ya. Nah, kalau dalam session ini Mister terangkan singkat saja dulu ya. Sinta buys book. Sinta membeli sebuah buku. Nah, mudah kan? Sinta membeli sebuah buku. Sekarang kalau namanya dua, Sinta dan Nana bermain boneka.
Sinta dan Nana bermain boneka. Karena ini 2 orang, sama dengan they. Apakah playnya harus dikasih S? Tidak. Kenapa? Karena Sinta dan Nana sama dengan they. Kita ingat aturannya tadi, kalau subjeknya itu ayu, they, we, maka kembali ke verb normal, ya, verb base normal, tidak perlu tambah s atau es. Nah, jadi sama, Sinta and Nana play doll. Boneka. Oke, dari sini bisa dipahami atau kurang jelas, ya? Kalau kurang jelas silahkan komen, ya. Ada kolom komentar, silahkan tanya, atau pengen lebih dalam lagi bisa DM ke Mister juga nggak apa-apa, ya. Nah, dari sini ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau DM tadi. Nah, setelah kita membuat kalimat seperti ini, Mister kasih satu lagi, yaitu kuis. Nah, oke, kemarin setiap buat video itu ada kuisnya, dan di materi ini pun juga ada kuisnya, ya. Bagi adik-adik atau semuanya yang menonton itu boleh menjawab kuisnya Mister. Ya, yang pertama harus subscribe dulu, ya, like. Nah, nanti boleh dijawab kuisnya. Untuk kuisnya gimana ya kuisnya? Mudah kok, mudah banget ini. Oke, silahkan kalian membuat kalimat verbal, ya. Silahkan kalian membuat kalimat verbal 3 dengan menggunakan subjek yang berbeda, ya. Contohnya kalau I, nanti di kalimat yang kedua tidak boleh I lagi. I sama they, atau sama Sinta, atau sama hewan, nama hewan, a frog. Nah, itu harus berbeda, ya. Nah, nanti kalau sudah bisa paham materi, silakan dijawab di komentar dengan membuat contoh 3 kalimat dengan berbeda subjek. Nah, kalau sudah, nanti admin akan menghubungi kalian semua dan akan mendapatkan hadiah, ya. Oke. Pamit dari saya, ya. Saya Mr. Ihsan, ya. See you next time. Study English with BSA course.